siswa di pertemuan kemarin gitu. Jadi besok tolong apa sih ini? Jadi minta tolong lagi untuk dikuatkan di mahasiswa tentang apa namanya satu panjang gelombang itu seberapa sih gitu. Satu lambda itu seberapa sih gitu. Itu nanti tolong diinin lagi aja, diperkuat lagi. Jadi mereka tuh masih sulit untuk membedakan satu lembah, satu puncak, satu lembah gitu. Kemudian setengah puncak ketemu setengah puncak lagi. Begini mereka masih belum begitu ngeh lagi bagaimana cara menghitungnya. Jadi saya minta tolong nanti kita perkuat lagi untuk basic menghitung panjang gelombangnya. Boleh nanti ditambahkan masalah apa namanya frekuensi, kemudian periode dan kawan-kawan itu nanti silahkan disampaikan sedikit lagi itu. Jadi diperkuat lagi aja. Kemudian ini sifat gelombang, persamaan-persamaan sih sebenarnya kan memang di C ini kan kita cuma memperkuat di persamaan ya, nggak harus nurunin rumus gitu. Cuman ya pasti minusnya kalau misalkan mereka harus full uh, ngapalin gitu, iya effort sih sebenarnya. Ini kan bentuk-bentuk lain kalau misalkan kalian bisa memahaminya, ya sebenarnya ngapalin juga sih. Ya ini aja lah paling yang di kotak-kotak merah lagi aja. Salah persamaan-persamaan ini itu kemungkinan mereka udah pada lupa semua bentuk-bentuk lain, kemudian bagaimana F bisa disubstitusi dengan seperti ini nanti perlu kita kuatkan lagi. Kemudian untuk persamaan gelombang, uh, ini mungkin nanti saya kembalikan ke teman-teman aja. Mau ini kan dari fungsi gelombang nanti ke fungsi kecepatan ke fungsi percepatan itu misalkan mau pakai persamaan diferensial terserah. Saya sih kemarin jelasin pakai persamaan diferensial karena kan kalau menurut saya sih, kalau menurut saya lebih menyingkat waktu untuk ngapalin karena kan yang di apa diinget-inget tinggal ya turunin aja sin jadi cos jadi min sin dan seterusnya gitu. Sedangkan omeganya tinggal dikeluarin sampailah nanti dapat sampai ke percepatan gitu. Ini nanti bisa dicek lagi aja. Materinya cukup banyak ini. Saya kemarin kayak baru 30-an belum selesai. Bunyi itu saya belum belum selesai kalau di kelas saya. Dia ada KX, ada with omega T, nanti disampaikan lagi. Nah ini saya nggak tahu nih. Kalau di timeline, kalau saya lihat beda fasa ini sebenarnya nggak begitu ditonjolkan, cuman di sini ada beda fasa. Ini sih materinya begini. Cuman ini kemarin yang bagian ini nggak saya sampaikan juga. Saya langsung ke persamaan akhirnya di sini. Sama di sini. Untuk daya ini saya juga agak ragu karena di timeline sebenarnya dia nggak ada di apa namanya nggak ada dan di aspek penilaian di TOT-nya juga di sini juga nggak ada daya energi gelombang ini nggak ada. Ini misalkan nanti kalian dapat PPT-nya ya buat ini ya. Misalkan nanti kalian mengakses superposisi nanti bisa disampaikan bahan fasor. Ini penjualan fasor juga enggak sih. Saya sih enggak sampaikan kalau ini. Interferensi mungkin nanti akan saya sampaikan karena belum. Interferensi, superposisi dan interferensi, pelayangan, kemudian refleksi. Aduh, sorry. Gelombang tegak,
tegak. Ya, ini standar ya, tali. Kemudian ada yang ujung bebas, ujung terikat. Kemudian ini masih sama. Frekuensi resonansi ini ada nggak ya? Kemudian ini gelombang bunyi dari sum untuk persamaannya. Dan terakhir efek Doppler. Kalau efek Doppler itu pasti keluar sih. Itu paling sekilas untuk materi yang ada di dalam slide materi TPB, cuman biasa slide itu bisa kita reduce sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di timeline aja gitu. Kita masuk ke pembahasan soalnya sekarang ya. Oke, kita masuk ke ini pembahasannya. Izin ya, nanti mungkin nggak begitu lama. Astagfirullah. Jadi kemampuan yang pertama yang harus dimiliki mahasiswa itu adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena gelombang periodik dengan menggunakan persamaan matematis dasar. Nah, di sini persamaan matematis dasar untuk fenomena gelombang yang diambil adalah persamaan gelombangnya ini, kalau kurang besar saya besarin dulu. Kelihatan ya? Kelihatan nggak fontnya dari soalnya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Ini kan persamaan gelombang pada umumnya lah. Ini kan masih persamaan gelombang yang asin Kx min omega t ya di sini. Kemudian kita coba apa namanya, di sini kita tekankan bahwa mereka itu paham kalau dari persamaan ini omega itu yang mana sih? Kemudian kok hilang tulisan saya. K itu yang mana gitu. Omega yang mana gitu. Nanti biar mereka lebih paham gitu. Bahwa di sini misalkan ini kan ini K-nya, ini omeganya itu. Ini belum tentu semua langsung paham di situ. Jadi kita coba tekankan lebih ke sana dulu, bagaimana memahami persamaan dan apa namanya, ini misalkan ini amplitudonya, ini K-nya, ini kemudian ini omeganya, ini mereka biar paham dulu. Loh, kok hilang ininya saya. Itu dulu, kemudian
mungkin bisa ditambahkan adalah mahasiswa biar bisa tahu juga amplitudo itu apa sih sebenarnya. Nanti bisa dibantu dengan digambarkan menggunakan grafik sinusoidal aja. Kita kasih grafik sinusoidal dan kalian coba ilustrasikan apa namanya A itu yang mana dan lain-lain. Kemudian pertanyaannya adalah dengan Y dalam meter, X dalam meter, dan T dalam detik, tentukan panjang gelombang dan frekuensi gelombang. Yang ditanyain adalah lambda sama frekuensi. Maka kita lihat ke bawah. Ini di solusi uh, asin Kx min omega T ini bentuk umum. Maka dari situ kita bisa ketahui bahwa nilai K-nya adalah 4pi dan nilai omeganya adalah 20pi. Gitu. Sehingga untuk mencari panjang gelombang di sini kita menggunakan persamaan lambda sama dengan 2pi per K. Kita udah punya K-nya di sini. Berarti kita tinggal masukkan 2pi dibagi dengan 4pi. Kita peroleh dengan hasilnya 0,5 meter di situ. Kemudian untuk frekuensi ini kan bisa diambil dari persamaan omega sama dengan 2pi F atau enggak 2pi per T ya. Kalau misalkan mau harus ngapalin satu-satu ya terserah anak-anak itu, atau misalkan kalau misalkan mereka ngapalin terus harus mengkonversi rumus ya nggak apa-apa. Kemudian di sini omeganya adalah 20pi dengan dibagi dengan 2pi sehingga kita peroleh nilai frekuensi adalah 10 Hz. Kemudian hitung kecepatan perambatan gelombang. Yang ditanyakan adalah V-nya. V yang ditanyakan. Berarti V itu bisa diperoleh dari apa di sini? V-nya itu adalah lambda kali F. Kita udah punya semua nih. Lambdanya kita udah punya, F-nya kita udah punya. Maka tinggal kita kalikan 10 Hz dikali dengan 0,5 meter. Dan kita peroleh kecepatan rambat gelombangnya atau V-nya sama dengan 5 meter per second. Itu untuk soal yang nomor 1. Masih sangat sederhana sebenarnya. Yang kedua, keterampilan yang harus dicapainya memahami hubungan antara frekuensi, periode, dan panjang gelombang dalam gelombang periodik. Contoh soalnya di sini, gelombang air memiliki panjang gelombang lambdanya sama dengan 0,8, frekuensinya sama dengan 2 Hz. Gitu. Tentukan periode gelombang, tentukan kecepatan gelombang ini kan sebenarnya sangat mudah dan ya sebenarnya kalau misalkan mereka mau bilang, Pak kita nggak pernah ketemu ini nggak bisa, nggak mungkin gitu. Karena materi ini di SMP pun juga udah ada, kelas 2, apa kelas 3 SMP itu udah ada. Balik lagi mereka mau nggak merefresh untuk apa ingatan mereka tentang pembelajaran ini. Maka di sini kita pakai periode gelombang, kita ingatkan lagi bahwa T itu sama dengan 1/F dan F sama dengan 1/T di sini. Ini yang perlu kita tanamkan lagi. Sehingga kita bisa peroleh di sini bahwa nilainya T itu atau periodenya sama dengan 1/2 gitu, yaitu 0,5 detik. Untuk kecepatan gelombang kita peroleh dari tadi persamaannya masih sama, yaitu F kali lambda atau lambda kali F, maka kita bisa dapatkan nilai F-nya itu 2, sesuai dengan di soal, lambdanya itu 0,8, tinggal dikali sama dengan 1,6 meter per second. Jadi di poin kedua. Kemudian nomor 3, mahasiswa mampu menghitung kecepatan gelombang pada dawai yang diregangkan. Sebuah dawai dengan massa
kg, panjang 2 meter, diregangkan dengan gaya 80 Newton. Tentukan kecepatan perambatan gelombang dawai. Persamaannya kita pakai yang di slide tadi, ada V sama dengan F, akar F per mu di sini, di mana mu-nya itu kan rapat jenisnya ya, rapat dari masanya di sini. Maka kita cari dulu, bukan rapat massa ya, berarti dia rapat massa persatuan panjangnya dia. Maka dia M dibagi dengan L. L-nya ini terserah sih, mau pakai M per L kecil boleh untuk membedakan antara length sama luas. Kalau di Indonesia itu kan luas itu masih pada pakai L besar, sedangkan kalau di buku-buku fisika itu kan yang internasional kita rata-rata luas itu udah pakainya A gitu. Silahkan aja, nggak masalah. Kemudian maka diperoleh 0,1 per 2 sama dengan 0,005 kg per meter. Ini baru mu-nya. Maka kita substitusikan nilai mu-nya ke persamaan di atas. Tinggal di akar F per mu gitu. Sama dengan akar 1600. Ini F-nya berapa sih? 80 dibagi dengan 0,05. Gitu. Nomor 4, mahasiswa mampu menghitung kecepatan suara di berbagai medium. Soalnya kecepatan suara di udara sekitar 340 meter per second. Jadi ini di bagian ini bisa tolong sambil diingatkan teman-teman mahasiswanya besok, adik-adiknya, bahwa kecepatan suara di udara yang umum digunakan itu 340. Kenapa ini perlu diingatkan? Takutnya, khawatirnya, suatu ketika muncul soal yang tidak ada keterangannya kecepatan suara yang digunakan itu 340 gitu. Maka harapannya ini sudah menjadi pengetahuan umum buat mereka. Ini mereka udah mulai harus dihafalin lah. Kecepatan suara di udara 340, diketahui bahwa kecepatan suara di air adalah 1.500 meter per second dan di besi 5.100 meter per second. Jika seorang penyelam berada di air dan sebuah sumber suara di udara menghasilkan bunyi, berapa perbandingan kecepatan suara di udara dan di air? Maka kita pakai langsung aja nih, cuman perbandingan aja. V di airnya berapa dibagi dengan V di udara. Maka kita peroleh apa? Yang diperoleh adalah 1.500 dibagi dengan 340 dari sini. Ini di air, ini di udara. Kita peroleh angkanya, perbandingannya adalah 4,41. Dan tolong sambil ditekankan bahwa untuk perbandingan di sini tidak perlu menggunakan satuan. Dan kalian bisa menjelaskan kenapa kok nggak pakai satuan gitu. Karena sebenarnya di sini punya meter per second, di sini punya meter per second, dan ini dua-duanya hilang. Bisa dibagi ya jadi satu itu 1/1. Jadi boleh nggak ditulis. Untuk 4B, waktu yang diperlukan untuk suara untuk menempuh 1.000 meter di sini. Untuk menempuh 1.000 meter ya tinggal diiniin aja. Kecepatan atau jarak dibagi dengan kecepatannya untuk menentukan waktu. Ini saya lupa satuannya. Harusnya second. Maka tinggal dibagi aja, ini dapat kecepatannya digunakan sesuai yang diketahui. Gitu. 5. Mahasiswa mampu memahami konsep intensitas gelombang suara dan menghitung intensitasnya. Nah, intensitas suara ini kita gunakan persamaan I sama dengan P per 4 IR kuadrat.
Yang diketahui apa aja sih? P-nya dayanya itu 0,5 watt, kemudian jaraknya 10 meter, R-nya 10 meter. Maka kita substitusikan nilainya ke sini, kita peroleh 0,5 dibagi 4pi 4pi kali 10 kuadrat. Di sini kita dapatkan ini pi-nya dibuka jadi 3,14, maka diperoleh 0,5 dibagi 125,6,64 sama dengan nih 0,000398 watt per meter kuadrat. Soal terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung perubahan frekuensi yang teramati akibat efek Doppler. Ini efek Dopplernya muncul tadi, baik dalam kasus sumber atau pengamat yang bergerak. Jadi mungkin di awal bisa pakainya V plus minus V pengamat sama V plus minus V sumber ya. Nanti kalian jelaskan masalah vektornya, kapan ke kanan, kapan ke kiri. Kalau ke kanan ke kiri, mendekat dan menjauh itu nanti jadi bagaimana, siapa yang positif, siapa yang negatif, nanti silahkan kalian perkuat lagi di sana. Sebuah ambulans bergerak menuju seorang pengamat dengan kecepatan 20 meter per second. Sementara kecepatan suara di udara adalah 340 meter per second. Ini berarti pengamat, ini adalah V sumber. Jika sirine ambulans memiliki frekuensi asli 1000 Hz, berarti ini adalah, ini F ya, ini F dari sumbernya. Maka berapa frekuensi yang didengar oleh pengamat? Maka tinggal dihitung aja apa yang diketahui dulu deh. Yang diketahui V sumbernya 20 meter per second, kemudian sebuah ambulans bergerak menuju seorang pengamat. Berarti ini ada V ambulans, ada value-nya 20 meter per second, V pengamatnya sama dengan 0 di sini. Karena dia diam ya, cuma disamperin aja. Dan ini adalah V cepat lambat bunyi di udara. Kemudian disubstitusikan aja kemari, sehingga kita peroleh F-nya itu tadi 1000 Hz, V-nya 340, ditambah V pengamat tadi karena dia diam, maka ini bisa dihilangkan. Maka kita peroleh 340 aja. Di bawahnya per 340 dikurangi 20, karena mendekati. Berarti kan bisa digambarkan misalkan begini ya, pengamat, kok hilang ya? Pengamat, ini sumber, itu kalau misalkan pengamat ke kanan, loh kok hilang ya? Loh, kok begitu? Kan begini, kurang lebih vektornya nanti jadi begini. Kalau pengamat mendekati sumber, positif, sumber mendekati pengamat negatif, sumber menjauhi pengamat positif, pengamat menjauhi sumber nanti jadi negatif. Maka 340 dibagi 320 kali 1000, maka ini kita peroleh 1062,5 Hz. Itu untuk soalnya. Itu aja paling. Itu sampai sini ada yang perlu kita diskusikan dulu. Selebihnya kita diskusi aja. Karena